itu penontonnya itu meledak. Makanya di saat saya ngupload video kedua kali, ketiga kali, itu penontonnya ada yang sampai sekarang aja mungkin ada 500.000, ada yang 300.000, ada yang 600.000, ada yang jutaan itu. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Saya gajian pertama itu, pertama kali saya gajian. Halo YouTubers, salam sukses buat kalian semuanya. Kalian yang sudah datang di channel ini, tentunya kalian adalah calon-calon YouTuber yang akan sukses. Dan saya selalu akan mendoakan kalian agar kalian itu sukses dalam berkarir dan sukses untuk menjadi YouTuber sampai dapat uang. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman atau saya mengawali menjadi YouTuber hingga saat ini. Karena kebetulan kemarin itu ada yang komentar di kolom komentar video saya, "Bang, tolong ceritakan pengalaman Abang mengawali menjadi YouTuber hingga saat ini." Nah, ini saya akan ceritakan di sini, dan kebetulan komentar-komentar itu yang membuat atau yang muncul sebuah ide-ide cemerlang buat saya dan akhirnya jadi sebuah konten. Tapi yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu di channel saya dan komentar di kolom komentar video ini. Nanti setelah kalian komentar, nanti saya akan kasih subscribe buat kalian semuanya. Syaratnya kalian harus komentar dulu, dan nanti setelah saya membalas komentar kalian, berarti saya sudah subscribe channel kalian. Oke, mari langsung menuju ke topik pembahasannya. Oke teman-teman, dan ini yang mau saya ceritakan yaitu tentang kegagalan saya dulu saat saya mengawali menjadi YouTuber, dan keberhasilan juga pasti saya akan ceritakan karena agar memotivasi kalian agar kalian itu semangat ya, agar kalian itu semakin terdorong. Kalian juga di saat video YouTube sepi penonton, di saat subscriber YouTube tidak bertambah, atau jam tayang kalian juga nggak naik-naik, jadi nantinya kalian itu akan semangat setelah tahu cerita-cerita saya. Tapi saya akan cerita tentang kegagalan, karena kalau masalah keberhasilan saya ceritakan muluk-muluk itu bisa saja disetting, tapi kalau masalah kegagalan itu disetting itu pasti kita akan malu. Jangankan kok harus disetting, sudah gagal aja kita malu. Tapi apa salahnya saya harus menceritakan kegagalan, karena kegagalan itulah yang akan membuat kita semakin menjadi lebih baik kalau kita belajar dari kegagalan. Dan mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, karena saya dulu juga pernah bertanya-tanya dalam hati saya, apa sih peralatan YouTube itu? Peralatan untuk nge-YouTube itu apa saja, atau kita harus peralatan yang bagus atau bagaimana? Nanti juga saya akan ceritakan ya, karena ini juga termasuk di cerita ini ya teman-teman ya. Termasuk ada di rangkaian sebuah cerita ini. Oke teman-teman, saya akan cerita tentang kegagalan saya. Dan saya akan bercerita juga tentang masalah keberhasilan. Keberhasilan itu kita tidak harus banyak. Kita intinya kan pengen nge-YouTube. Awalnya pengen menjadi YouTuber. Setelah channel termonetisasi, itu namanya kita sudah berhasil, karena kita sudah bisa berhasil mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Itu namanya sudah berhasil. Kalau masalah nominal, berapa hasil yang kita dapat, itu tergantung dari kerja keras kita bagaimana. Tapi paling tidak, kita sudah berhasil bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan channel bisa termonetisasi. Oke, saya akan bercerita tentang kegagalan saya. Saya awal menjadi YouTuber, saya membuat sebuah channel YouTube saya namanya Mahesa TV. Saya ini hobi nyanyi ya teman-teman, dan awalnya saya tidak tahu tentang setting YouTube bagaimana, tentang setting video bagaimana, setting channel YouTube bagaimana, saya tidak tahu. Makanya saya membuat sebuah konten, yaitu saya nyanyi ya, saya itu nyanyi di Wesing, di sebuah aplikasi Wesing, dan akhirnya videonya saya download dari Wesing itu, langsung saya upload, dan saya langsung di aplikasi YouTube itu saja. Karena saya tidak tahu, karena memang saya baru belajar, namanya juga YouTuber yang benar-benar nol. Makanya saya langsung upload video itu, dan saya berpikir bahwa jadi YouTuber itu enak karena teman saya itu juga ada yang menjadi YouTuber. Dia penghasilannya saat ini mungkin udah berpuluh-puluh juta atau mungkin ratusan juta ya. Itu saya termotivasi dari situ. Nah, makanya saya berpikir bahwa YouTube itu enak, cepat dapat uang ini kayaknya. Makanya saya membuat sebuah channel. Saya tidak tahu setting, tidak tahu tentang YouTube itu bagaimana, makanya langsung saya download video saya yang nyanyi itu di Wesing, langsung saya upload di aplikasi YouTube. Tentunya teman-teman juga awalnya yang mengawali menjadi YouTuber juga seperti itu. Membuat sebuah channel, langsung upload video, setelah upload video mungkin pikirannya penontonnya langsung banyak dan langsung dapat uang. Tidak seperti itu teman-teman yang saya alami. Saya membuat channel, dan saya upload video, saya membuat video, dan ternyata tidak ada yang nonton. Nah dari situ, itu kegagalan saya, dan saya tidak tahu setting YouTube itu bagaimana, settingan tentang YouTube itu bagaimana. Langsung saya upload seperti itu saja, dan akhirnya videonya itu tidak ada yang nonton teman-teman. Setelah tidak ada yang nonton, tentunya kita down. Mungkin teman-teman juga merasakan, jikalau video kalian sepi penonton, tentunya kalian tidak akan ada semangat lagi untuk
membuat konten-konten selanjutnya. Itu yang saya alami juga. Dan saya membuat channel lagi, dan siapa tahu saya membuat channel lagi nanti ada hoki di channel yang lain. Dan benar saya membuat sebuah channel, tapi sebelum saya upload video dan sebelum saya membuat konten, itu saya belajar dulu karena kemarin saya gagal, dan saya belajar dari kegagalan itu. Karena saya tidak mau gagal lagi, teman-teman. Nah, akhirnya saya belajar di konten-konten kreator lainnya. Saya sering buka YouTube ya. Jadi saya sering nonton video-video YouTube agar tahu settingan YouTube itu bagaimana, cara upload video yang benar itu bagaimana, cara agar video direkomendasikan oleh pihak YouTube itu bagaimana, cara agar subscriber cepat bertambah itu bagaimana. Itu saya pelajari semua. Dan saya setelah membuat channel, karena saya juga sambil belajar, itu video saya juga awalnya itu nggak ada, teman-teman, yang video yang asli saya, karena waktu itu ya masih mudah ya, teman-teman, nggak seperti sekarang ya. Jadi peraturan YouTube itu masih mudah. Saya ngambil video orang lain, lalu saya edit, lalu saya unggah karena saya sudah tahu setting-settingannya. Akhirnya video yang saya unggah itu di sarang informasi, teman-teman bisa lihat ya, langsung rame penontonnya, teman-teman. Langsung rame penontonnya, mungkin dalam jangka waktu 5 hari itu sudah 1000 lebih gitu yang nonton. Makanya saya semangat ya, saya semangat. Tapi ada aja kendalanya ya, teman-teman. Kendalanya apa, teman-teman? Kendalanya saya peralatannya, HP saya itu yang untuk membuat sebuah konten itu cuman Samsung J2 Prime, Samsung butut ya, teman-teman ya. Memori RAM-nya aja cuman 1,5 giga. Bagaimana kita membuat konten yang bagus dan benar ya? Ibaratnya kita aja HP kemampuannya aja segitu ya, kemampuannya kapasitas memori RAM ya segitu. Dan saya itu kalau mau ibaratnya membuat sebuah konten itu saya selalu hapus dulu videonya, saya hapus aplikasi yang lainnya karena diinstal satu aplikasi, dua aplikasi itu sudah penuh, teman-teman. Nah, habis itu saya lihat lagi yang rame itu apa gitu ya di YouTube ya. Akhirnya saya melihat sebuah konten-konten yang rame ternyata tentang tutorial. Nah, akhirnya kebetulan Samsung J2 Prime itu memang memori sering penuh ya. Diinstal aplikasi juga satu aja udah penuh. Nah, saya nonton video di YouTube juga bagaimana cara mengatasi memori penuh, bagaimana agar install aplikasi tanpa menghapus aplikasi. Jadi dari situlah saya bisa menginstal sebuah aplikasi namanya KineMaster, teman-teman, gitu ya. Dan disitulah pengalaman saya akhirnya, dan saya memutuskan ingin membuat konten di video saya ini sebuah tutorial, dan akhirnya saya membuat tutorial tentang HP Samsung J2 Prime. Teman-teman bisa lihat di konten saya atau di channel saya Sarang Informasi itu yang Samsung J2 Prime itu penontonnya itu meledak. Makanya di saat saya ngupload video kedua kali, ketiga kali tentang Samsung J2 Prime, itu penontonnya ada yang sampai sekarang aja mungkin ada 500.000, ada yang 300.000, ada yang 600.000, ada yang jutaan. Itu yang dihapus itu karena melanggar pedoman komunitas waktu itu, dihapus sama pihak YouTube. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu yang membuat saya semakin semangat, dan akhirnya saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Dan video saya direkomendasikan oleh pihak YouTube. Banyak sekali video-video saya yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Teman-teman kalau ketik Samsung J2 Prime atau tutorial Samsung J2 Prime, bakal ketemu video-video saya. Nah, dari situlah saya bisa termonetisasi akhirnya, karena bisa mendapatkan 1000 subscriber. Pokoknya cepet banget, itu pesat banget, 3 bulan kalau nggak salah ya. Itu saya bisa langsung mengajukan monetisasi 3 bulan itu. Saya mengajukan monetisasi itu, subscribernya itu udah 1200 subscriber, dan jam tayangnya kalau nggak salah itu 5000 lebih jam tayangnya. Itu dalam jangka waktu 3 bulan. Gimana saya tidak senang? Pasti teman-teman jikalau mengalami hal seperti itu pasti senang. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tapi teman-teman, itu ada langkah-langkahnya dan ada rintang-rintangannya. Pokoknya ada yang bikin kita panik juga ada, teman-teman. Salah satunya yaitu di saat kita sudah termonetisasi, kita ini masih panik karena belum dapat PIN dari AdSense gitu ya. Nah, dari situlah kita harus menunggu PIN. Bagaimana caranya kita bingung ya, karena kita autodidak. Dan kita itu belajar cuma dari YouTube apapun. Tapi karena saya terus belajar, dan akhirnya tahu saya cara memasukkan PIN itu bagaimana, dan bagaimana nanti setelah PIN datang itu bagaimana gitu ya. Dan awal-awalnya juga menunggu-nunggu, teman-teman, sampai 15 hari itu kalau nggak salah saya menunggu PIN dari YouTube itu ya, PIN AdSense itu. Saya menunggu-nunggu, tapi alhamdulillah itu datang. Dan pada intinya teman-teman, akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan ya, teman-teman. Saya tidak akan menceritakan penghasilan saya saat ini berapa, tapi yang mau saya ceritakan biar teman-teman itu semangat ya, teman-teman ya. Ini kan bisa memotivasi kalian agar kalian itu semangat. Yang mungkin video kalian itu sekarang sepi penonton, video tidak ada yang nonton, channel kalian sepi,
Itu biar kalian itu semangat, termotivasi dengan cerita-cerita saya ini. Dan saya tidak mau menceritakan nominal berapa, misalnya saya itu sekarang gajinya berapa, dapat penghasilan berapa, saya tidak mau menceritakan. Yang paling penting gaji pertama, agar kalian itu nanti ada semangat lagi untuk di YouTube, tetap semangat walaupun channelnya sepi ya teman-teman. Saya gajian pertama itu, pertama kali saya gajian itu saya senang sekali, itu 3.100.000 berapa, hampir 3.200.000 waktu itu, karena memang video saya itu banyak yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Video saya itu mudah sekali dicari, video saya mudah ditemukan oleh penonton itu waktu itu yang Samsung J2 Prime. Itu teman-teman bisa klik ya, tadi saya juga udah cerita. Itu saya sangat senang sekali dan akhirnya saya semangat lagi untuk membuat konten-konten dan saya semangat lagi membuat channel karena saya memahami. Nah, makanya ini inspirasi, motivasi dan penyemangat kalian ya, agar kalian tetap mewujudkan impian-impian kalian. Itu bagaimana? Mungkin setelah dengar cerita saya, dan jangan berhenti di situ saja teman-teman. Kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Makanya saya cerita gaji saya pertama segitu, nanti teman-teman jangan bilang saya sombong atau gimana. Saya tetap akan selalu rendah hati dan saya tidak akan selalu sombong karena tidak boleh sombong ya. Dan intinya sekarang ini dapat penghasilan, teman-teman yang ingin menjadi YouTuber tetaplah bersemangat, tetaplah berkarir, jangan berhenti di situ saja. Dan mungkin itu sebuah motivasi dari saya dan mungkin bisa menjadi penyemangat kalian, dan saya selalu akan doakan kalian ini menjadi YouTuber yang sukses dan menjadi YouTuber yang top.